Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan project based learning dari kelompok kami, yaitu Gama Casual Kebaya, dengan dosen pembimbing Bapak Budi Hartono, SE, MSc. Next. Sebelum memasuki paparan dari presentasi kelompok kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari tim kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama ada Mita Kurniasari, lalu ada Mariska Pratiwi, lalu ada Ana Safitri Rahayu, kemudian ada Syifa Agnia Najwa, dan Advin Gaimibawa. Nah, di sini ada gambaran atau overview dari pemaparan yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada mengenai latar belakang, lalu ada value preposition, lalu ada segmenting, targeting, dan positioning, lalu ada hasil riset pasar, kemudian ada gambaran produk, logo produk, dan rancangan anggaran. Next. Memasuki pemaparan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Nah, kebaya adalah pakaian tradisional yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Kebaya ditetapkan sebagai busana nasional oleh Presiden Soekarno. Ditetapkannya kebaya sebagai busana nasional Indonesia dikarenakan kebaya dianggap paling ideal untuk mencerminkan keanggunan sosok wanita Indonesia. Pada zaman dahulu, kebaya dipakai oleh masyarakat di lingkungan keraton saja. Biasanya dipakai untuk acara formal dan sebagai pakaian sehari-hari oleh para wanita zaman dahulu. Namun sering perkembangan zaman, saat ini masyarakat dari semua kalangan dapat memakai kebaya. Menurut Didit Maulana, dalam 5 tahun terakhir, kebaya menunjukkan perkembangan yang meningkat dengan baik dari segi permintaan maupun dari segi jumlah apresiasi masyarakat. Generasi muda juga menunjukkan minatnya dalam menggunakan kebaya, dikarenakan kebaya saat ini sangat unik dan menarik, yang mana ini menunjukkan adanya pelestarian budaya terhadap kebaya itu sendiri. Usaha pembuatan kebaya kasual ini termasuk dalam kriteria tahapan usaha awal. Pembuatan kebaya kasual dimulai dari riset pasar, pembelian kain motif di toko kain, proses produksi di tempat penjahit yang berlokasi di Magelang. Dalam produksi kebaya kasual ini, pembeli akan termudahkan untuk membeli karena akan dijual melalui platform online dan dapat memungkinkan melakukan sistem COD di area produksi. Usaha pembuatan kebaya kasual ini termasuk dalam kriteria usaha tahapan awal. Lalu untuk pembelian kain motif dari toko aneka dengan proses produksi atau produksi sendiri. Selanjutnya untuk perhitungan laba akan memproyeksikan arus kasnya. Dalam memproduksi kebaya kasual ini akan dilakukan pemasaran online. Kata saya online. Kebaya adalah pakaian tradisional yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Kebaya ditetapkan sebagai busana nasional oleh Presiden Soekarno. Ditetapkannya kebaya sebagai busana nasional Indonesia dikarenakan kebaya dianggap paling ideal untuk mencerminkan keanggunan sosok wanita Indonesia. Pada zaman dahulu, kebaya hanya dipakai oleh masyarakat di lingkungan keraton saja. Biasanya dipakai untuk acara formal dan sebagai pakaian sehari-hari oleh para wanita zaman dahulu. Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat dari semua kalangan dapat memakai kebaya. Menurut Didit Maulana, dalam 5 tahun terakhir, kebaya menunjukkan perkembangan yang meningkat dengan baik dari segi permintaan maupun dari segi jumlah apresiasi masyarakat. Generasi muda juga menunjukkan minatnya dalam menggunakan kebaya dikarenakan kebaya saat ini sangat unik dan menarik, yang mana ini menunjukkan adanya pelestarian budaya terhadap kebaya itu sendiri. Usaha pembuatan kebaya kasual ini termasuk ke dalam kriteria usaha tahapan awal. Pembuatan kebaya kasual dimulai dari riset pasar, pembelian kain motif di toko kain, proses produksi di tempat penjahit yang berlokasi di Magelang. Dalam produksi kebaya kasual ini, pembeli akan termudahkan untuk membeli dikarenakan akan dijual melalui platform online dan dapat memungkinkan melakukan sistem COD di area kota produksi. Next. Nah, di sini terdapat struktur dari organisasi usaha kami, itu di mana ada Direktur Mita Reski,
PIC Keuangan Mariska Pratiwi, PIC SDM Anasa Fitri, PIC Pemasaran Advin Gani, dan PIC Produksi Syifa Agnian. Next. Kemudian untuk value proposition produk kami, kebaya modern casual, kami menawarkan desain yang elegan dan modern, menggabungkan elemen tradisional kebaya dengan sentuhan kontemporer. Hal ini akan memberikan pengguna kesempatan untuk tampil anggun dan modis dalam suasana santai sehari-hari. Kemudian produk kebaya kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang nyaman dan dipakai sehari-hari. Kami memilih kain-kain dengan tekstur halus dan tahan lama untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam hal kenyamanan dan daya tahan. Selanjutnya, meskipun kami menawarkan kebaya modern kasual dengan desain dan kualitas tinggi, kami tetap menjaga harga yang terjangkau. Kami percaya bahwa keindahan dan kualitas tidak harus selalu mahal dan ingin memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai STP elemen. Dan di sini ada segmenting, targeting, dan positioning. Di mana di segmenting sendiri ada demografi, di mana di demografi sendiri terdapat di wanita usia 15 sampai 40 tahun. Lalu untuk gaya hidup, segmentingnya wanita profesional urban yang aktif dalam kehidupan sosial dan acara normal. Kemudian di elemen targeting, dalam penargetan merek baju kebaya ini, kami menargetkan mahasiswa yang menginginkan menggunakan kebaya modern untuk fashion dan wanita muda profesional yang menginginkan baju kebaya sentuhan modern untuk acara formal. Kemudian di positioning, kami memposisikan produk kami sebagai kebaya modern casual dan elegan dengan kualitas yang tinggi dan dengan pilihan motif yang beragam yang dapat di-custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Next. Nah, di sini kita masuk ke dalam hasil riset pasar mengenai tanggapan pasar terhadap kebaya casual Gamma kami. Nah, di sini yang menunjukkan untuk tanggapan pasar, untuk yang memberikan respon menarik yaitu sebesar 50%, respon elegan sebesar 22%, respon inovatif sebesar 17%, dan respon modern sebesar 11%. Dari hasil riset pasar menunjukkan bahwa hampir dari sebagian responden menganggap kebaya casual Gamma merupakan produk yang menarik dan sebagian lainnya menyatakan bahwa produk ini merupakan produk yang elegan, inovatif, dan modern. Next. Untuk hasil riset yang selanjutnya yaitu mengenai kelayakan jual dari kebaya kasual. Nah, di sini sesuai dengan survei yang telah kami ambil, untuk kelayakan jual ini untuk yang merespon sangat layak itu ada sebesar 59%, respon layak sebesar 31%, respon mungkin layak sebesar 8%, dan tidak terlalu layak sebesar 1%. Sesuai dengan survei kelayakan yang kami lakukan, kami akan meluncurkan produk ini seperti antusias dari target pasar sendiri yang menganggap bahwa produk ini sangat layak untuk dijual. Next. Survei selanjutnya yaitu mengenai model dari kebaya Gama. Nah, di sini ada respon simple, brokat, kutu baru, nyaman, balik, dan sopan. Di sini untuk simple ada 50%, brokat 9%, kutu baru 19%, nyaman 11%, balik 5%, dan sopan sebesar 7%. Sebagian besar dari responden sekitar 50% menginginkan model kebaya yang simple dan dengan model kutu baru. Sisanya menginginkan model Bali, brokat, dan tetap dalam batas kesopanan. Nah, di sini untuk kelompok kami akan mengambil model kutu baru dengan tentunya simple dan juga sopan serta nyaman untuk digunakan. Next. Nah, di sini masuk dalam riset harga.
Setelah kami melakukan riset pasar, untuk tanggapan pasar yakni mengenai harga untuk range 50 sampai 100 itu terdapat 7% yang memilih, 100 sampai 200 itu 67%, 200 sampai 300 itu 19%, 300 sampai 500 ada 7%. Sebagian besar target pasar sebesar 67% bersedia membayar produk kebaya kasual dengan range harga 100.000 hingga 200.000, dengan target pasar lainnya 19% bersedia membayar range 200.000 hingga 300.000, dan sisanya bersedia membayar 300 sampai 500.000. Dan di sini kami telah menetapkan target pasar. Berdasarkan ini kami mengambil di harga 98.000. Next. Masuk ke dalam kualitas yang diharapkan oleh pasar. Nah, di sini setelah riset yang kami lakukan, pasar meminta kualitas yang nyaman, bahan dingin, tebal, tidak mudah sobek, dan bahan tidak terawang. Nah, di sini untuk persentasenya, untuk nyaman ini sebesar 37%, bahan dingin sebesar 35%, tebal tidak mudah sobek sebesar 13%, bahan tidak terawang sebesar 13%. Nah, berdasarkan hasil ini, kami menjadikan ini sebagai acuan dalam memproduksi gama kebaya kasual, sehingga kami dapat memilih produk yang nyaman dipakai, bahannya dingin, tebal, dan tidak mudah sobek, serta tidak menerawang saat dipakai. Next. Survei yang selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan pelanggan dalam membeli produk. Nah, di sini dalam membeli produk, pelanggan mempertimbangkan yang pertama ada bahan, harga, kualitas, model, dan motif. Untuk bahan ini ada 31%, yang harga 22%, kualitas 11%, model 5%, dan motif 11%. Sesuai dengan hal yang dipertimbangkan target pasar dalam membeli produk, kami akan menerapkan hal tersebut dalam produk kami, yaitu mempertimbangkan harga sesuai range, kualitas dan bahan yang bagus, serta model dan motif yang sesuai dengan perkembangan zaman. Next. Nah, di sini terdapat filosofi dari logo Gama sendiri. Di sini tulisan Gama merupakan singkatan dari anggota kelompok 7. Filosofi merek produk dengan tulisan yang memiliki huruf yang terlihat seperti ada percikan api, mencerminkan semangat kreativitas yang berapi-api. Setiap percikan huruf tersebut mewakili keberanian dan semangat inovatif yang ditanamkan oleh merek Gama. Dalam filosofi ini, percikan huruf juga dapat diartikan sebagai loncatan imajinasi yang menghubungkan berbagai ide dan gagasan. Merek ini menghargai pemikiran yang tidak konvensional dan mengajak konsumen untuk berpartisipasi dalam perjalanan kreatif bersama. Dengan adanya percikan huruf yang tampak seperti bergerak dan menyala, filosofi merek ini juga menggambarkan kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan keindahan. Secara keseluruhan, filosofi merek produk dengan tulisan yang memiliki huruf seperti ini mencerminkan semangat, kreativitas, keberanian, ketahanan, dan kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Next. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari produk kami. Yang di sebelah sini ada produk kami dalam tampilan patung, dan yang sebelah sini adalah yang sudah di try on atau yang sudah dicoba. Next. Nah, berikut merupakan packaging yang kami pilih, yaitu menggunakan seperti plastik kresek, namun ini adalah ziplock. Begitu, next. Yang pertama, kegiatan mentoring menghabiskan sebesar 0 rupiah. Yang kedua, pengembangan produk dan riset
yang digunakan untuk pembuatan logo sebesar Rp0 dan kain batik sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu produksi, mengeluarkan sejumlah Rp8.800.000 yang dianggarkan untuk belanja alat dan pembuatan batik, yaitu mesin jahit sebesar Rp3.500.000, mesin obras sebesar Rp2.500.000, mesin lubang kancing Rp490.000, gunting kain stainless Rp150.000, gunting benang Rp20.000, pita ukur Rp20.000, skala Rp10.000, penggaris pembentuk sebesar Rp70.000, kertas kopi Rp40.000, pader set Rp30.000, karbon jahit Rp40.000, kapur jahit Rp20.000, jarum set Rp60.000, setrika sebesar Rp300.000, meja setrika sebesar Rp150.000, boneka jahit sebesar Rp500.000, dan yang terakhir benang sebesar Rp300.000. Untuk kegiatan yang keempat yaitu legalitas dan perizinan, mengeluarkan biaya sebesar Rp800.000 untuk legalitas usaha dan persuratan, dan yang terakhir pemasaran mengeluarkan sebesar Rp0. Nah, yang selanjutnya merupakan media pemasaran yang kami gunakan. Di sebelah kanan, yang ini ada pamflet untuk pemasaran produk kami yang kami sebarkan melalui media sosial. Lalu yang sebelah kiri merupakan akun Instagram media sosial kami. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dari produk kami atau adanya stok dari produk kami. Begitu. Next. Telah berakhirlah pemaparan project based learning dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih telah menyimak pemaparan kami dari awal hingga akhir, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.